masih bersama Naura dan tadi di opening kita bilang kan gua sama Desta ngobrolin soal peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja dan sukses. Sukses. Ya. Di dunia selebritas itu ya nggak melulu selebritas sih. Dan nggak cuma penyanyi sebetulnya, ada aktor, ada aktris. Tapi itu masa-masa yang ya kayak Macaulay Culkin lo tahu kan? Iya. Dia mengalami masa yang ketika melewati masa itu berat banget gitu. Seleb sindrom. Nah, iya. Ya. Nah, ini ada selingan info tapi penting tentang penyanyi yang mengalami peralihan dari anak-anak ke remaja dan akhirnya yaitu sukses tadi itu. Silakan Hesti. Silakan Hesti. Terima kasih Vincent dan Desta. Kita langsung aja masuk ke selingan info tapi penting. Bagi infonya dong. Oke, untuk info yang pertama yaitu Demi Lovato. Demi apa? Demi Lovato. Dia memulai karirnya sebagai artis cilik di usia 7 tahun dengan bermain di serial Barney and Friends. Oh, dia Barney main. Udah nggak sih? Ada ya? Gue nggak tahu. Ya? Di Barney dia ada. Jadi namanya semakin diperhitungkan saat Demi apa? Demi Lovato. Demi apa lo? Kan gitu. Bermain dalam pada film ngerti produksi ya? Disney berjudul Camp Rock. Nah, itu justru ketika dia di situ makin bersinar. Setelah itu Demi melanjutkan karir bermusiknya dengan merilis sederet album seperti Don't Forget, Here We Go Again, dan Heart Attack, dan yang terbaru Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. Itulah dia. Ada tuh Demi Lovato. Kan yang pernah kedua, itu di net berapa Oh, ya? iya. Demi Lovato kan? Net 2.0. Tuh berapa? 2.0. Dua. Two. Berapa? Dua aja ya? Dua. Bukan saya ambil barangnya. Ayam loh, dua. Lelang Tuh, dia. 2.0. 2.0 Oh, ya? itu keren openingnya yang dia begitu ya? Bukan itu sih. Itu mah Jessie J. Itu Jessie J. Oke, berikutnya. Selena Gomez. Nah. Selena mengawali karir sebagai artis cilik sejak tahun 2002. Dan namanya semakin populer pastinya saat dia bergabung membintangi berbagai serial televisi di Disney Channel. Dan Selena juga sejak saat itu karirnya sebagai penyanyi semakin diperhitungkan dan mencatat telah menjual lebih dari 7 juta album dan 22 juta single di seluruh dunia. Namanya sudah sangat amat mendunia. Selena Gomez pernah ke Indonesia belum sih? Aku iya Pernah. pas dia ke Indo aku ngasih kutu baru ke dia. Tuh, ngasih Baju kutu baru. Iya, baju Baju iya, kebaya. Iya. Kebaya kutu baru. Oh ya? Oh sempat ketemu langsung berarti Naura Apa? sama Selena? Iya. Ketemu? gitu iya. Wah. Ada fotonya waktu kamu ketemu sama Selena ya? Ada. Nah ini dia. Kita lihat. Wah, keren. Akhirnya dipakai nggak sama Selenanya? Nggak tahu sih, tapi itu Pakai waktu itu dia. sempet heboh gitu. Iya, sempat iya, viral lah iya, berita iya, itu. Iya. Oke, berikutnya adalah Sherina. Ini Sherina udah pasti diketahui ya kalau emang dari kecil dikenal sebagai penyanyi, juga jago berakting dan juga jadi idola anak-anak dari kecil sampai remaja. Saya ingat banget waktu SMA nonton filmnya dia masih mungil banget. Petualangan Sherina. Petualangan Sherina. Terus yang kalau waktu kecil dia albumnya yang berjudul Andai Aku Besar Nanti. Di usia 16 tahun pun Sherina merilis album berjudul Andai. Prima Donna. Iya. Tapi sekarang Sherina udah gak nyanyi kayaknya ya. Dia Udah kawin, berak- Vincent. Sekarang udah bukan nyanyi tapi dia udah kawin. Udah kawin. Udah married Sherina. Udah. Dan dia kayaknya lebih ke actingnya sekarang ya kalau dia ya. Sekarang. Yang di 212 kan Wiro Sableng dia main. Oh iya, terus Oh juga iya. kan ada yang petualangan Sherina yang terbaru juga ada kan. Iya. Dia juga ikut terlibat di dalamnya. Nah. Kalau berikutnya adalah Agnes Mo. Wah. Emang Agnes Mo sudah mengawali karir bernyanyi sejak dia berusia 6 tahun. Di tahun 2003 Agnes merilis album dewasa pertamanya berjudul And the Story Goes dan berhasil melejitkan namanya di industri musik Indonesia. Sejak saat itu dia terus menelurkan karya musiknya dan berhasil mendapatkan penghargaan-penghargaan baik dalam maupun di luar negeri. Ini Tapi kalau Agnes nih berbeda sama Sherina. Kalau Sherina kan kayak acting. Kalau Agnes dulu dari acting, masih sempat acting tapi sekarang dia udah full jadi penyanyi. Nyanyi. Oke, itulah beberapa info selinting dari saya. Selingan info tapi penting. Terima kasih Esti. Tadi Naura sempat mention kalau lagu terbarunya ini dirilis, diciptakan ya bahkan ya? Ditulis. Iya, Ditulis ya? Masih diciptakan ya? Oleh Hi-Fi. Waduh, langsung aja. Tanpa berlama-lama lagi ini dia. Hi-Fi. Silakan. Aduh.
Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kapun kak. Kapun kak. Aku di mana di sini boleh Di ya? mana aja boleh ya, di mana aja ya. Nih tadi kita mau ngebahas lagu single terbaru Kisah Kasih Sayang. Betul. Becanya tampil nih becanya. Ternyata Naura bilang ditulis sama teman-teman Hi-Fi. Ini bagaimana ceritanya? Siapa yang nulis siapa sebetulnya dari Bareng-bareng. Hi-Fi siapa? Bareng. Iya kita tulis bareng-bareng. Jadi sebenarnya lagu Kisah Kasih Sayang tuh lagu yang tadinya mau kita masukin Bawain. ke album ke Oke. tiganya Hi-Fi, Mas Terus? Vincent, Mas Desta. Tapi kayaknya begitu kita dengerin liriknya, kok kayaknya kalau kita yang bawain kayaknya nggak cocok. Udah terlalu mention. Udah terlalu mention. Nah dia masih dibandingin kalian begundal ini kan masih muda banget dia. Kita juga Enggak dong. sih, cuman Udah kurus lagi ya. Gimana? tadi ini ketemu langsung gitu. Soalnya gue pangling, gue ketemu, negor gue kan, udah siapa ya? Hi-Fi. Nah terus gimana? Ketika ini lagu nggak ini terus menawarkan ke Naura atau bagaimana? Jadi waktu itu gimana ya? Now. Oh waktu itu kita ketemu di kantornya Hi-Fi. labelnya Oh, iya. Kakak Naura. Terus? Terus Kita ngobrol. ngobrolin apa Nam? Ngobrolin mau kerja sama kolaborasi gitu. Kolaborasi. Kita kerja sama. Kayak gitu sih. Pikir-pikir yang ngajak siapa sih sebetulnya? Gimana ya? Gimana Waktu sih? itu dari Naura kan pengen coba bikin lagu bareng sama Oke. Hi-Fi. Pengen nyoba belajar nulis juga. Berarti lagu ini sudah ada duluan dong? Iya, sudah ada tapi belum full. Belum kelar. Dan Oke. akhirnya ketika kita ketemu lagi di kantornya Hi-Fi, terus kita kasih denger lagunya, terus Nauranya alhamdulillah suka, ya udah akhirnya. Tapi now ini masih ada yang kosong nih di bagian ininya. Ya udah kesempatan buat Naura buat ngisi kan. Nah, tadi ada kata-kata kayak sekolah yang di awal-awal lirik ya. Sebetulnya nggak mature banget ya kalau dari lirik ya? Dia makanya. Iya nggak sih? Gak mecer. Ya maksudnya Justru nggak- itu. Nah makanya kita udah Makanya. merasa Makanya nggak cocok buat Betul. kayak gitu. Walaupun aku masih muda, Tapi penggalan lirik tadi tambahan dari Naura atau awalnya kalian bikin gitu? dari kita. Awalnya dari kita dulu, Ya terus nggak pantas kalian udah ngomong gitu. Nggak usah ngomong gitu. Enggak udah pada kawin nih. Iya. Terus. kita kasih kesempatan buat Naura lebih explore. Explore lagi. Iya. bahasa-bahasanya disesuaikan lagi. Di Kayak rapnya juga relate ada banget tadi penyesuaian Naura bilang bahasa. ya. di Kita udah beberapa- lama kan nggak ngerasain kayak gitu ya. Disempurnakan sama Om. namanya. Iya, pasti ke situ. Tadi aja nyapanya Saya Om ya? masih kok. Oh masih Om? Kadang-kadang ya. Dan Hi-Fi ini merupakan salah satu idolanya dari Naura. Gimana Naura kamu membawakan lagu yang ditulis sama idola kamu? Sama idola kamu. Pas meeting pertama aja aku diem doang. Aku Starstruck? Iya, starstruck terus kayak, aduh aku harus ngapain. Sampai waktu itu kita take konten bareng, aku jadi lagi nyanyi nih untuk si lagu Kisah Kasih Sayang ini pas udah rilis. Terus aku ngeliat ada Kak Ezra baru nyampe gitu, terus aku kayak bentar sob biar Kak Ezra masuk dulu. Karena aku malu, terus sebelah sini pintu kaca ada Kak Ilham. Jadi masih kayak, aduh. Tapi tak terasa ya. Di tahun ini 2021 Hi-Fi itu ternyata sudah berusia 12. Lama juga ya. Gua masuk SMP, Om. Ada rencana apa Hi-Fi di 2021 ini di Karena kondisi pandemi kayak masih begini. pandemi lah ya. Kita sadar ya kalau misalkan pandemi ini pasti nuntut kita buat adaptasi kan, Mas Vincent, Mas Desta. Jadi Betul. kita pengen memperbesar channel YouTube kita, aset-aset media. Iya bagus. Adaptasi lah ya. Benar harus. Itu jadi nggak hanya konten musik, Ya. tapi konten-konten yang menghibur yang lain. Ya. Dan juga konten-konten yang bisa kasih hal-hal inspiratif. Ya. Tapi selain itu juga kita sedang dalam kolaborasi sama beberapa musisi yang nanti mudah-mudahan nggak nyampe tahun depan udah bisa rilis. Ada album berarti ya? Amin. Ya. Atau single-single nanti ya? Outputnya masih dirahasiakan. Oh, mudah-mudahan. Rahasia-rahasia. Tapi kita itu kasih tahu. senang ya bikin YouTube gitu ada kanvas baru ya untuk kalian Ya. explore lagi main-main Ini berkarya Mas, gitu. Mas Vincent sama Mas Desta ikutan. Iya sama itu juga tuh kita yang YouTube. Kita, ya. Collab. Keren.
deh pokoknya. Terima kasih Naura kalau Naura, begitu ya. salam buat papa mama ya. Kita masih akan bersama Hi-Fi setelah ini, jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show.